Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Struktur Data DKW 5 yang diampu oleh Bapak Muhammad Taufik Sumadi, SPF. Di sini kami mempunyai sebuah studi kasus tentang program sistem transaksi menggunakan Stack. Adapun dari tujuan program ini adalah mengelola transaksi di toko bangunan menggunakan struktur data. Fitur utama yang kami sediakan adalah menambah transaksi, mendapatkan transaksi terakhir, melihat transaksi terakhir, dan melihat semua transaksi lalu keluar dari program. Sebelum lanjut dengan studi kasus, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu Stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip info. Info itu singkatan dari last in, first out. Artinya, elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Lalu kenapa menggunakan Stack? Nah, dari studi kasus yang kelompok kami gunakan, transaksi yang dilakukan terakhir harus dapat dibatalkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengenal Stack dan kenapa sih menggunakan Stack, sekarang saya akan menjelaskan struktur kode yang kami gunakan. Yang pertama ada kelas Stack. Gunanya menyimpan transaksi dan menyediakan metode untuk mengelola transaksi. Cara mudah mengingat kelas Stack itu bisa dengan mengartikan kelas Stack sama dengan otaknya tumpukan, karena kelas Stack yang mengatur bagaimana tumpukan itu bekerja. Lalu yang kedua ada fungsi bersihkan layar. Membersihkan layar terminal untuk menghilangkan tampilan sebelumnya sehingga tampilannya tetap segar. Analoginya itu seperti papan tulis yang tidak ditulis lalu kita ingin menulis kembali, maka kita harus menghapus dulu tuh tulisan yang awal agar saat kita menulis selanjutnya akan terlihat dengan jelas. Itu analogi sederhananya. Dan terakhir ada fungsi main, mengelola alur program dan interaksi dengan pengguna melalui menu. Di sini cara mudah mengingatnya itu bisa diartikan dengan main sama dengan panggung utama. Program mulai jalan karena di sini tempat utama di mana program dimulai dan beraksi. Lalu di slide ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kelas Stack yang kami gunakan, seperti init self, instruksi untuk inisialisasi Stack kosong yang digunakan untuk penyimpanan transaksi. Lalu ada push self transaction, menambahkan transaksi ke dalam Stack, menyimpan barang yang dibeli dan harganya. Lalu ada batalkan transaksi, self, membatalkan transaksi terakhir yang ditambahkan ke Stack, menampilkan daftar transaksi yang dapat dibatalkan. Lalu ada pick self, melihat transaksi terakhir tanpa menghapusnya dari Stack. Lalu ada is empty self, mengecek apakah Stack kosong, berguna untuk memastikan tidak ada transaksi yang tersisa. Lalu yang terakhir ada list, menampilkan semua transaksi yang ada di dalam Stack. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang kami gunakan pada studi kasus kami. Yang pertama ada fungsi bersihkan layar. Tujuan daripada fungsi ini ialah membersihkan tampilan layar terminal dari output sebelumnya, sehingga tampilan menjadi lebih bersih. Contoh implementasi fungsi ini dapat kita temukan pada Windows OS System dengan CLS atau Clear untuk membersihkan layar dan pada Linux atau Mac OS System dengan Clear sebagai fungsi yang membersihkan. Adapun platform Agnostic berfungsi di semua sistem operasi dengan menyesuaikan perintah yang sesuai. Selanjutnya, selain membersihkan layar, kami juga menggunakan fungsi tampilan barang. Fungsi ini menampilkan daftar barang yang tersedia untuk dibeli beserta harga tiap masing-masing barangnya. Sebagai contoh di sini, kami memberi semen dengan harga Rp50.000, paku Rp10.000, palu Rp30.000, lem Rp15.000, dan terakhir cat dinding dengan harga Rp75.000. Fungsi terakhir yang kami gunakan di studi kasus ini ada fungsi main. Fungsi utama yang mengelola alur program dan interaksi dengan pengguna melalui menu. Adapun alur menu yang kami tentukan seperti tambah transaksi dengan fungsi menampilkan daftar barang. Di sini pengguna dapat memilih barang yang ingin dibeli dengan transaksi disimpan dalam stack. Lalu alur kedua, pengguna dapat membatalkan transaksi. Di sini daftar transaksi yang dapat dibatalkan juga akan ditampilkan. Lalu alur berikutnya, pengguna dapat melihat transaksi terakhir dengan semua transaksi yang dilakukan dalam sesi berjalan. Terakhir, pengguna dapat memilih opsi keluar yang artinya menghentikan program. Selanjutnya, pada slide ini saya akan memaparkan langkah-langkah program dari studi kasus kami. Langkah pertama, program dimulai dengan menampilkan menu utama. Langkah kedua, pengguna memilih menu yang ingin dijalankan, misalnya menambah transaksi, membatalkan, dan lain-lain. Langkah ketiga,
Program mengeksekusi aksi yang sesuai dengan pilihan pengguna. Langkah keempat, setiap kali pengguna selesai memilih menu, layar dibersihkan agar tidak ada tampilan sebelumnya. Langkah terakhir, ketika pengguna memilih keluar, program berhenti dan stuck di restart. Nah, dari semua proses stuck yang dijelaskan sebelumnya, ada pun keuntungan menggunakan stuck antara lain. Yang pertama itu memudahkan membatalkan transaksi. Transaksi yang terakhir dilakukan dapat langsung dibatalkan sesuai dengan prinsip LIFO pada stuck. Yang kedua itu manajemen transaksi efisien. Semua transaksi disimpan dalam urutan yang sesuai sehingga transaksi terakhir selalu mudah diakses. Yang ketiga tentunya sederhana dan ringan. Stuck adalah struktur data yang sederhana dan efisien. Untuk kasus seperti ini tidak memerlukan banyak sumber daya. Oh my god! Nah, kesimpulan dari presentasi studi kasus kami ini, program menggunakan Stack untuk mengelola transaksi toko bangunan. Fitur utamanya menambah transaksi, membatalkan transaksi, melihat transaksi terakhir, dan menampilkan semua transaksi. Dengan bersihkan layar, antar muka pengguna menjadi lebih bersih dan nyaman. Program ini sangat efisien untuk manajemen transaksi dengan struktur data Stack. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, apa aja, aman.